Maman. Apa yang harus kita lakukan di sini? Terutama untuk budidaya, Pak Maman, bisa dijelaskan kepada kita. Untuk konsep budidaya yang smart itu kita akan menggunakan pupuk apa? Kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitasnya sesuai dengan pengalaman Pak Maman selama ini untuk melakukan formula itu. Ini saja Pak Maman. Udah, ya. Digandol selasiban. Ya, oke. Oke, terima kasih Pak Nopri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suara aku kecil ya, tapi kedengaran kan ya? Kedengaran. Suaranya yang kecil Pak, yang lainnya gede, tenang aja. Siap. Tadi udah disebut-sebut nama ya, nama udah jelas ya. Maman Nurjaman, Sunda banget kelihatannya Pak ya. Asli Tasikmalaya, Jawa Barat. Tinggal Kecamatan Raja Polah. Sebetulnya kita ralat aja lah, aku bukan profesor dokter di sini ya, kita temen-temen aja lah ya. Ya temen aja biasa. Kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing aja, berbagi pengalaman terkait dengan konsep program modernisasi pertanian khususnya nanti di Kabupaten Purbalingga. Ya. Dan jujur Pak, sebetulnya ini aku ditodong ya Pak ya. Baru tadi malam aku tahu ada materi ini, aku jadi bingung materinya apa nih aku bahas kan gitu kan. Ya, pintar dan nyulik orang. Ini orang pintar. Sekali lagi, aku asli Tasik, profesor dokternya jujur sebetulnya aku bukan dari pertanian, aku kimia nuklir. Jadi kalau disuruh bikin bom nuklir, insya Allah aku pakarnya. Ya. Jadi sekarang aku jadi murtad ya Bapak pertanian, tapi alhamdulillah gak mau bacir juga ilmu tersebut. Aku kolaborasikan, akhirnya ketemulah konsep bionuklir ya. Tahun 2005 aku main situ ya, insya Allah nanti kita bedah sedikit apa sih yang kita maksud dengan teknologi tersebut, terus apa sih keterkaitannya dengan dunia pertanian, peternakan, perikanan ya. Jadi gini Pak, tadi disinggung sama Pak Nopri, dan memang kenyataannya begitu Pak ya. Tahun 2005 aku bikin sebuah komunitas petani peternak mandiri Nusantara, sudah terbentuk di 278 kota kabupaten se-Indonesia termasuk di Purbalingga. Cuma selama ini aku silent pergerakannya, makanya mungkin jenengan juga baru dengar kan ya. Padahal di Purbalingga kita sudah bergerak. Selama ini kita silent aja, nggak terlalu gembar-gembar ya. Kenapa? Satu, di masyarakat kalau nggak ada bukti ngomong apapun orang nggak percaya. Ya, makanya kemarin pergerakan kita Purbalingga pun baru 2 tahun yang lalu dibentuk kepengurusan, belum lama ya. Jadi mereka pun masih belajar mengaplikasikan konsep ilmuwan yang kita kembangkan. Tapi alhamdulillah sudah banyak yang membuktikan ya. Termasuk konsep 1 hektar pupuk cuma 1 kilo gitu. Hasilnya ya alhamdulillah bisa ngalahin konsep-konsep yang sebelumnya itu. Nah sekarang gini, kenapa tadi Pak Nopri bilang banyak bukan gagal sih, belum berhasil mungkin ya. Teman-teman jangankan yang milenial, yang masih muda, yang sudah senior pun mulai bertumbangan, hilang. Aku ngeri besok 5-10 tahun nanti petani Indonesia hilang. Kenapa? Karena kurang daya tarik di situ. Contoh, jarang kedengaran petani punya mobil, apalagi petani yang luasannya cuma 1000 meter, 2000 meter punya mobil Alphard, jarang kan? Jarang apa nggak ada? Ada. Kemarin ada di Purbalingga aku dengar ya, tapi dijual tanahnya dari beli mobil. nggak bisa. Jadi disitulah 2005 aku tersentuh sampai akhirnya aku hijrah ke dunia pertanian dengan dasar barangkali aku masih bisa berguna untuk teman-teman di masyarakat itu ya. Jadi dari Jerman aku balik gak punya gawe karena gak boleh bikin nuklir di sini. Aku kuliah lagi ngambil fakultas kedokteran, ya sempat lah aku 18 tahun jadi dokter juga.
2005 pensiun lagi, malas, bosan juga ngurusin orang gitu kan. Nah, sekarang aku ngurusin tanaman dari tahun 2005 ya. Alhamdulillah sampai hari ini. Nah ternyata aku nikmati, cuma ya bonusnya satu, badanku jadi jelek, jadi hitam ya, tiap hari main di sawah, di kebun ya. Setelah aku pelajari ya, se-Indonesia ya, aku udah muter dari Aceh sampai Papua. Kayaknya mungkin nggak ada satu desa yang belum aku injak. Kayaknya seluruh Indonesia, seluruh desa udah aku pernah injak, termasuk di Purbalingga. Dulu aku 1,5 tahun muter di Purbalingga tahun 2014 ya. Cuma ya mungkin jenengan kan nggak kenal sama kita aja kan itu ya. Pada dasarnya Pak Nofri ya, yang bikin kenapa orang nggak tertarik dengan dunia pertanian karena hasilnya nggak jelas. Secara finansial pun sama, apalagi masyarakat petani Indonesia jarang yang lahannya di atas 2.500 meter. Wah, ada yang satu petani yang punya lahan 1-2 hektar itu jarang banget, paling cuma 100 ru, 50 ru kalau di jalanan gitu ya. Nah disitulah hanya kita berpikir gimana mengoptimalkan lahan 500.000 meter tapi penghasilan bisa 10-15 juta per bulan. Alhamdulillah kita coba selama hampir 18 tahun, alhamdulillah bisa. Udah banyak teman-teman binaan kita se-Indonesia gitu ya. Bahkan banyak juga yang murtad juga. Artinya murtad tuh gini, tadinya guru sekarang jadi petani. Ada teman gue di Sukabumi Pak Nofri, dia developer R7. Ada yang ngerti nggak maksudnya? Developer R7 udah bikin kondominium ke atas, bukan lagi bikin perumahan. Aja udah pas tangkap kan. Satu saat ketemu sama aku ya, dia mau bikin satu kawasan di daerah Bogor, itu luasannya 15 hektar. Karena aku, bos bisa nggak lahan yang belum dibangun aku tanamin? Dia cerita, oke, siap, silakan ya, menanam. Tapi antum yang modalin ya tahu. Kan nyengir aja dia kan, udah minjem minta dimodalin katanya gitu. Aku minta deh pembuktian 1 hektar tak tanamin cabai awalnya gitu kan. Singkat cerita dia deal, aku dikasih duit 110 juta waktu itu ya. Tak tanamin cabai, 6 bulan kemudian balik modal jadi 740 juta hasil dari cabainya. Dari situ dia mikir ya, aku modal bikin di properti gak pernah lebih dari 20% net profitnya, tapi antum bisa sampai 600%. Sekarang 100% penanti total, dia tinggalin semua bisnisnya. Tadi petani cabai, tapi lahannya nggak luas sih, cuma 4.000 hektar dia. Ketika dia ngitung, ternyata ketika pertanian dikerjain secara profesional, net profitnya fantastis. Nggak ada bisnis yang ngalahin. Contoh, ini aku pribadi ya, sama aku juga sama petani ya. Aku spesialis nanam melon. Ayah nanam melon kemarin satu blok 2.500 pohon ya, cuma 2.500 pohon ya. Aku nanam tak buahkan 4-5, anggaplah rata-rata 4, satu yaitu rata-rata 1,8 sampai 2 kilo, atau kalau kita rata-ratakannya sekitar 8 kilo satu pohon. Yang aku tanam kemarin kebetulan yang terakhir aku jenis dari Intanon ya, aku kirim ke Brunei, harganya 28.000 per kilo, Prangko Jakarta. Kesimpulannya 2.500 pohon kali 4 kali 2 kilo kali 27 atau 28.000, berapa duitnya? Aku kebeli mobil satu, melon 2.500 cuma 1.000 meter persegi loh. Ketika konsep bertaninya benar, bisa dipahami. Nah aku pingin berbagi aja di situ ya, karena gini Pak, ketika kita nggak ngerti sebuah konsep manajemen di pertanian, lu sampai kapanpun nggak akan bisa sugih jadi petani. Serius, logika sederhana. Aku udah enak loh, aku spesialis ginekolog, aku SPOK
Satu hari aku bisa dapat 100 juta. Asal tak suruh bedel, satu hari tak suruh 20 orang di bedel kan lumayan. Satu kali ngebedel bukan dibayar 5 juta. Cuma 5 menit aku ngebedel itu kan. Jadi duit 100 juta enteng aku jadi dokter spesialis waktu itu. Tapi kenapa aku tinggalin? Malah aku hijrah ke petani karena nilainya sebenarnya lebih gede dari itu, pusingnya nggak terlalu pusing. Bedel orang resikonya tinggi. Gitu. Pertanian, aku nanam melon, nanam padi, nanam apapun, mati bodo amat, nggak ada yang gugat. Nah ya, bedel orang, mau praktek lah, apalah orang ngeri. Artinya apa? Dari situ bisa mengambil kesimpulan, ketika profesionalisme dipakai, hasilnya luar biasa. Nggak ada bisnis yang lebih hebat dari pertanian kalau paham. Oke, ya, apa saja sih penunjangnya? Satu, jangan harus paham pasarnya dulu. Inilah kelemahan selama ini di lapangan, di mana-mana teman-teman. Kebanyakan petani hanya ikut-ikutan nanam, habis itu nggak ngerti ini barang mereka menahi. Dan itu kebanyakan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ngerti ngelempar pun nggak ngerti apa yang dibutuhin pasar itu. Contoh, jenengan nanam cabai misal, punya binaan nih, suruh nanam cabai, tapi jenengan nggak ngerti cabai yang paling mahal di pasar itu apa yang diterima. Balang jarang yang paham itu. Ujung-ujungnya yang kaya siapa? Pengepul, bandar. Contoh kecil nih, coba jenengan jalan-jalan ke pasar itu, Kramat Jati, ke Cibitung atau ke Gede Bage yang di Bandung, ya. Cabai keritingnya sama Pak, Bu, tapi TM99 oli bla bla harganya nggak sama. Cuma orang pasar yang ngerti. Keritingnya sama, warnanya sama, bentuknya sama, tapi varietas ini harganya misal bisa selisihnya sampai ada yang 5.000 1 kilo. Ada yang paham nggak petani? Nggak ada. Ini yang harus dibenahi. Siapa? Oleh teman-teman, terutama oleh para pembina ini, para PPL. Ya. Petani jelas lah, mungkin nggak betul kan? Ini kita yang harus paham. Karena mohon maaf, ada satu centeng di Kramat Jati satu hari atau satu malam keuntungan dia 1 miliar dari ketidaktahuan kita. Apakah gila itu Pak? Gila yang jungkir balik berdarah-darah nanamnya banyak. Oh itu cuma 2-3 ribu per kilo. Dia nggak ngapa-ngapain satu malam 1 M dapat duitnya dari ketidaktahuan kita. Ini yang harus kita benahi, kita luruskan. Kenapa? Percuma kita ngajarin sebuah konsep strategi budidaya ketika endingnya kita nggak paham belas apa hilirnya pasar. Ya. Ini saran ayah tuh gini Pak, nanti ke depan ya, untuk bisa agar teman-teman pembinaan baik ke milenial atau pembinaan yang lain berhasil, coba jenengan cari pasar dulu apa yang dibutuhin. Dari situ baru tarik ulur apa yang harus dibudidayakan, berapa luasan harus diberikan, diminis. Kenapa? Kita bisa buka pasar, pegang pasar kalau 3K terpenuhi: quantity, quality, continuity. 3 itu kita bisa pegang, kita yang punya pasar. Bukan kita tergantung pasar, kembali. Uang pasar itu kan butuhnya cuma barang. Jelas. Ini yang apa? Yang selama ini keliru di Indonesia. Budidaya oke, tapi yang kontinuitasnya nggak bisa, pasar nggak bisa kita pegang. Pasar butuhnya tiap hari kok. Ya. Bisa dipahami. Ini nih yang harus dirubah dulu nih, pemikiran seperti ini. Ya. Jadi konsepnya jangan hulu ke hilir, tapi hilir ke hulu. Bisa dipahami maksud aku? Bisa. Oke. Misal di Purbalingga ada pasar besar nggak? Pasar induknya lah, pasar utamanya ada. Oke. Pernah nggak jenengan survei ke situ? Berapa beras yang dibutuhin sehari di pasar tersebut? Berapa cabai yang dibutuhin? Cabai jenis apa? Tomatnya, terongnya, dan lain-lainnya. Pernah nggak? Makanya kita selalu salah dalam budidaya. Oke.
Harusnya kita tanya ke pasar, cabai butuh berapa sih? Dari situ kita bakal ketahuan berapa luasan yang harus kita siapin untuk budidaya. Nah, baru apa konsep budidayanya kita mainkan teknologinya. Gini, selama ini orang budidaya nggak pernah untung. Kenapa? Kos produksinya tinggi. Aku mau ngajarin besok di Purbalingga, kalau setuju tapi ini juga. Aku ajarin gimana cara bikin pupuk 1 hektar modalnya cuma 170.000 perak. Kapan dimulai di Purbalingga? Nanti aku turun. Insyaallah aku Purbalingga nanti. Bikin pupuknya oke, mau apa lagi oke, semua kita ajarkan. Ya. Termasuk aku ajari juga teknologi-teknologi yang sebelum ini mungkin nggak ada, belum diajarkan orang. Contoh gini, jenengan kayak tadi, ada nggak, bisa nggak ditampilkan itu video yang Nggak bisa muter, ini bisa muter ya Pak? Nggak apa-apa lah, yang penting dilihatin aja. Selama ini orang, contoh nih, aku punya binaan melon ya, salah satunya, ini teman dari Nggak bisa Kediri ya. muter ke sini. Bukan itu Pak Padi, Nggak bisa muter ya, kenapa ya? nggak ada. Ini melon-melon aja dulu. Fotonya aja lah. Nah ini bisa dikencengin nggak? Ini nanam di ruangan terbuka, bukan di greenhouse, bukan di ruangan terbuka. Satu pohon aku buahkan 5. Serius? Satu aja orang lain susah loh. Ya? Ini aku buahkan 5 dan gedenya sama, breaknya, rasa manisnya sama, pupuknya cuma habis 170.000 perak sampai panen. Gimana caranya nanti aku ajarkan kalau mau. Serius ya. Dan ini yang ngerjain guru SD, bukan petani. Serius Pak. Aku kebina di Cilacap ya, 18 orang guru honorer SD aku ajarkan. Kebetulan mereka juga tertarik di dunia melon, aku ajarkan anak melon. Sekarang tinggal 6 orang yang jadi guru, yang 12 orang pindah jadi petani. Kenapa? Ternyata kata mereka hasilnya lebih menguntungkan, walaupun yang ditanam mereka cuma 1.500, 2.000 pohon aja. Ketika tepat teknologi punya pasar jelas ya. Nah kita atur, misal binaan kita anggaplah, kita berbicara melon aja dulu ya. Misalnya ini contoh doang, bukan baris melon, enggak. Di Purbalingga besok apa aja juga kita mau ya. Misalkan umur melon anggap 60 hari panennya, anggap. Maka kita bikin kelompok yang terdiri dari 60 orang. Si A hari ini, si B besok, si C lusa, dan seterusnya. Artinya begitu 60 hari, hari ke-60 atau orang yang ke-60, yang orang nomor 1 udah panen. Misal nanamnya 1.000 pohon, kita buahkan 4 yang isinya anggaplah misalkan 2 kiloan ya, berarti 8 kilo kali 1.000 pohon berapa? 8 ton sehari. Bisa megang pasar nggak? Insya Allah bisa. Bisa nentuin harga nggak kita? Insya Allah bisa. Bukan kita yang ditentuin harga oleh orang, tapi kita yang nentuin. Kenapa? Kita sanggup masuk sampai rutin tiap hari. Ini manajemennya harus dipakai di situ. Walaupun binaan kita banyak, 60 orang, yang di sekaliguskan, tapi dibikin Bertahap ya. tahap. Betul. Akhirnya apa? Kontinuitas bisa kita jalankan. Insya Allah kita yang nentuin harga besok, bukan orang lain. Bisa dipahami? Karena titik terlemah petani adalah apa? Saat kita bisa nggak kontinu, ujung-ujungnya pedagang yang nentuin harga ke kita. Karena kita ada di titik terlemah. Apa titik terlemahnya? Jangan nanam cabai 3 hari aja bisa busuk Pak, kalau nggak dijual malah rugi kan. Ya wis, daripada nggak laku ya sudah, daripada busuk. Disitulah titik terlemah kita. Ketika kita nggak bisa continue, nggak diminish di situ. Ya Pak ya. Jadi apapun juga konsepnya, sehebat apapun nanti teknologinya, kalau 3K-nya nggak dipakai, bubar jalan.
mau pakai teknologi smart apapun nanti, mau pakai ngedip dia langsung ngocor sendiri gitu misalkan, ya tetap aja ketika hilirnya nggak kita pegang, nonsen semuanya. Jelas kan? Oke, bisa dipahami? Percuma aku ngajarin teknologi nuklir ini cara bikin pupuk 1 kilo untuk 100 hektar misalkan, insya Allah aku bisa itu. Tapi ketika endingnya nggak bisa ngapa-ngapain, tetap aja nggak ada perubahan di segi pendapatan kesejahteraan. Oke? Oke? Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami kita lanjut. Gini, ini pengalaman kita ya, pengalaman kita. Aku itu nggak mengenal istilah organik anorganik untuk saat ini. Dulu Bapak Organik Indonesia itu lahir di Tasikmalaya tahun 78. Bapak Organik Indonesia, bukan sejarah. Organik Indonesia dicetuskan di Tasikmalaya. Dan itu bapaknya itu masih muda banget, umurnya 18 tahun. Ini orangnya. Aku lah Bapak Organik Indonesia saat itu. Masih SMA aku waktu itu. Udah tertarik dengan dunia pertanian. Ya. Tapi jujur, aku murtad saat ini. Ketika aku ke Jerman mendalami dunia kimia nuklir, ternyata istilah itu nggak jelas. Kenapa? Apapun unsurnya, unsur periodik yang dikenal orang-orang teman-teman waktu di SMA yang 114, kalau sudah berbentuk ion kation udah nggak ada istilah. Ya? Dari apapun sumber bahan bakunya bodo amat itu. Mau entah dari makhluk hidup yang diistilahkan organik, ataupun dari bebatuan yang diistilahkan anorganik, atau dari sintetis sekalipun, nggak ada istilah organik itu, nggak ada. NH3 plus nggak ada istilah organik anorganik, ya ion kation anion selesai. Nah, konsep yang aku lakukan, jadi sekali lagi kalau nanti ada yang nanya, Pak ini organik apa anorganik, semuanya belas, nggak ada istilah. Ya, aku sempat ngobrol ke Pak Mentan, permen masalah organik ini tolong direvisi ulang. Kenapa? Yang kalau udah jadi ion kation udah nggak ada istilah apapun bahan baku sebelumnya gitu. Coba ya, jelas ya? Yang jelas masuk pasar, labkan oleh FDA, labkan oleh ILO, semuanya lolos, sudah selesai, titik itu aja tuh, di sini aman. Yang apa ya? Aku pernah ngirim Pak 12 jenis komoditas yang aku ambil random dari petani. Aku nggak ngerti mereka proses penanaman yang kayak apa. Aku ambil, aku treatment, sehari kemudian aku kirim ke Amerika, 100% lolos HP. Dicek oleh mereka, plus zero waste, nggak ada kandungan residu kimia sama sekali. Kok bisa? Gua uraikan unsur senyawa, tak uraikan jadi ion kation, terdeteksi, selesai, jadi duit. Masalah di Indonesia, kenapa aku mikir 18 tahun konsep ini? Kenapa? Mohon maaf Pak, kesulitan petani hasil pertanian Indonesia masuk ke luar negeri. Kenapa? Nggak pernah lolos uji. Itu kendala di Indonesia Pak. Tapi Indonesia keren banget, siapapun masuk begitu aja ngananya. Kebalik, nggak. Coba jenengan kirim, pelihara ayam, pelihara kambing, pelihara sapi, kirim ke Amerika, kirim ke Jepang, kirim ke Australia. Rentetan ujinya itu luar biasa. Ada 0,01 mg aja nggak lulus. Alhamdulillah aku meneliti sesuatu, alhamdulillah ketemulah sebuah konsep bionuklir yang kita pakai asal 1 jam sebelum dipetik kita aplikasikan, semua jadi nol, nggak ada risikonya sama sekali. Ujung-ujungnya bisa nggak kita jual kemana aja? Insya Allah bisa. Itu baru terobosan namanya, ya, untuk apa? Membantu petani biar kualitinya bisa tembus, buat bukan hanya untuk pasar lokal tapi juga untuk pasar internasional. Gampang kan? Kalau udah ketemu insya Allah, ya. Nanti aku ajarkan semuanya itu. Tinggal, tapi kalau jadi lo di Purbalingga. Ya, kalau Purbalingga mau. Kalau Purbalingga nggak mau, dikasih modal satu greenhouse-nya 300 juta, mau berapa puluh, berapa ratus, nanti aku ACC mainkan, siapa yang mengerjain, kan itu aja kan?
Siap. Hah? Mau nggak? Nanti aku sendiri yang turun tangan, aku yang dampingin. Ini jarang-jarang kalau aku mau turun tangan biasanya. Oke. Tapi tadi sudah kita sepakati untuk Kabupaten Subang ya. Ya, Subang ya. Ini usulan dari aku, tolong nanti sampaikan ke Pak Menteri. Besok pagi nih Pak. Ini kan kebanyakan di sini kan penyuluh sama dari apa? Pasdes ya. Jadi gini, konsep program ini jangan cuma dikerjain oleh kelompok tani, tapi harus dikerjain oleh penyuluh juga, harus dikerjain oleh pasdes juga. Artinya apa? Sebelum penyuluh ngajarin ke orang, tolong buktikan sendiri penyuluhnya becus. Setuju nggak? Ya, tolong anggarkan nanti gitu loh. Nah iya, artinya teman-teman calon pembina untuk teknologi ini ya, sebelum kita ngebina orang lain, kita sudah paham duluan dan sudah berhasil. Titik. Oke? Jangan cuma sebatas teori. Nanti gini. Besok begitu bina nanya, enggak kita. Bisa dipahami? Mau nggak perbandingan? Mau. Tolong bikinkan apa namanya tuh calon CPCL-nya sebanyak-banyaknya, karena belum tentu semuanya di ACC loh, ya kan? Ya. Yang memenuhi syarat di ACC. Ya siapa tahu dari ngusulin 1000 dapat 100 kan? Main tuh gitu Pak, nggak usah nanggung. 100 kali 300 juta, wah gede loh, 30 miliar loh nanti duitnya. Tapi sekali lagi ya, ini usulan dari aku aja, dari ayah. Nanti yang pertama kali ngerjain adalah penyuluh plus pastesnya. Nanti aku yang dampingin langsung. Aku nanti berangkat ke Purbalingga. Siapin aja rumah, isinya. Ngerti lo itu. Enggak bercanda. Jadi sekali lagi, kenapa? Kita akan ada yang mau ngikut ke kita kalau kita sudah bisa ngebuktiin. Kemarin berangkat pakai motor, 3 bulan kemudian berangkat kita pakai mobil. Setuju nggak? Setuju. Aku nggak bercanda loh. Siap nggak seluruh penyuluh beli mobil setelah 3-4 bulan? Tapi bukan dari urusan bantuan, dari hasil. Ayo kita buktiin. Kenapa? Ya aku pede, ya aku pelaku masalahnya. Aku nanam 2.500 pohon melon aja, aku beli mobil Avanza 1. Serius lah. Jalan-jalan lah ke rumahku. Mobilku ada 18 lah. Bukan untuk sok-sokan, pengen ngebuktiin gua petani bisa sugih gitu loh. Ya, kita berbicara sebuah konsep bla bla bla, besok hasilnya sekian, kita naik motor, siapa yang percaya sama kita? Nggak ada. Itu kan fisiologis loh. Lu sampai berbuih ngomong, nanti kalau budidaya ini hasilnya gini, lo nya pakai sepeda motor yang dimongongin jutaan, ratusan juta, siapa yang percaya mente? Nggak ada. Datangnya pakai Alphard, percaya lu ngomong. Paham nggak maksud lu? Ayo buktiin gimana? Penyuluhnya harus sugih dulu dong. Wajib. ASN aku udah tahu lah berapa gajinya, nggak usah dibahas. Ya. Mobil tingkat 4 ke bawah bisa nggak beli? Nggak bisa. Artinya apa? Kalau kita pingin ada pengikut, pingin ada yang follower ke kita harus sendiri yang ngebuktiin bahwa kita tuh bisa. Makanya aku syaratkan tadi ke Pak Nop, mohon maaf Pak Nop, bisa nggak? Bukan kelompok tani saja yang dikasih, tapi penyuluh juga dikasih kesempatan untuk membuktikan barang-barang kerjain. Pasdes pun sama. Itu habis itu kita pelajari pasarnya, apa yang memungkinkan, yang eksklusif, yang bisa jadi duit, budidaya apa yang cocok nanti di Purbalingga. Jangan maksain karep. Udah jelas misalkan ini pohon ini, tanaman ini nggak cocok di Purbalingga, dipaksain, stres yang ada nanti. Tapi yang nilai jualnya paling tinggi gitu loh. Oke? Paham ya? Disitulah profesionalisme di petani. Jadi aku pingin ngajarin bukan jadi petani, tapi jadi pengusaha pertanian walaupun lahannya cuma 500 meter. Dan ini harus bisa, apalagi ini insya Allah nanti ditunjang dengan teknologi smart. Sambil merem, ibu sambil kelonan bisa nyiram, cus.
Insya Allah nanti mau digulirkan itu programnya. Nggak cukup lihat di HP aja kita tahu kebun kita apa. Kelembabannya sekian, otomatis dia nyembur, kelembabannya otomatis lagi. Selama ini kan belum ada kan. Nah insya Allah program ini mau ke situ arahnya. Jadi besok jenengan nggak manual, enggak. Nanti diterangin sama kamu, habis ya, habis. Semuanya pakai sensor, pakai remote, pakai HP, suruh nyiram, jadwal aja pakai HP, klik selesai. Mau ngomong gratis, gratis kan? Hibah ya, tuh hibah lagi katanya. Jadi kalaupun ada masalah nggak usah dibalikin kan? Lagi kalaupun bukan hibah, ngapain dibalikin ya? Gedein kalau ada. Oke, lanjut. Ya sekali lagi ya. Ketika kita sudah paham pasarnya, harus ditunjang dengan apa? Teknologi budidayanya. Ya. Apapun alat yang dipakai, pola budidayanya nggak ngerti ya sama aja jong-jong juga, mati juga, nggak berhasil juga. Ya. Rambut keriting bagus, cabai keriting kan nggak bagus. Ya. Paham kan? Coba kita buktiin. Jangan sebatas konsep, tapi yuk kita pembuktian. Makanya kita ralat, tidak ada demplot besok, tapi ada pembuktian. Ya, bahasanya itu ya. Demplot udah pastilah, pipi gagal. Ya, tapi kita apa? Ya kita buktiin dengan teknologi yang mau digulirkan segini mahalnya. Anggarannya aja sampai 300 juta ya, hanya untuk 300 meter persegi loh. Ya kan yang bikin mahal alat-alat komputer itu, teknologi itu ya. Yuk kita buktiin, bisa nggak? 1000 pohon hasilnya bisa 8 ton kali 24.000, 160 juta, sanggup bantu. Itu maksudnya. Apalagi aku aja kemarin nanam secara manual di open field ya, yang relatif risikonya tinggi banget, alhamdulillah berhasil. Apalagi ini pakai teknologi komputer segala macam, ngitung pupuk juga komputer yang ngurus. ppm kurang, dia otomatis keluar sendiri, musuh nggak bisa sih gitu ya. Jadi ini hari ini sebetulnya jujur Purbalingga luar biasa, karena nggak semua daerah se-Indonesia dikasih loh ya. Jawa Tengah berarti cuma berapa kabupaten? Jawa Tengahnya 3. Tuh, aku aja Tasik nggak kebagian, kurang ajar nggak? Tasik ada kebagian. Kapan? Nggak ada, yang ini maksudnya. Oh ini. Ya, tapi aku disuruh membina. Tasiknya sendiri daerah kuliah nggak dikasih. Orang nggak fair ini Pak Nobel. Nanti aku minta belakangan aja. Ya maksudnya untuk binaan petani. Kenapa? Di Tasik pertaniannya cuma tinggal 5% luasan lahannya, alhamdulillah. Serius Pak. Di tempatku dulu penjangga nomor 2 se-Jawa Barat itu Tasikmalaya. Sekarang nomor 1 importir terbesar se-Jawa Barat. Hilang semua lahan pertanian, cuma tinggal 5%. Blas jadi tempat industri. Makanya nggak dikasih program mau nanamnya di mana, lahannya nggak ada lahannya. Di atap mungkin besok ya. Oke, lanjutin. Ini sekali lagi ya. Jadi kuantiti urusannya di mana tadi? Di teknologi budidaya. Quality sama di teknologi budidaya, harus dengan seperti tadi. Insya Allah kita sudah mengembangkan itu sampai bisa quality kita tembus ke pasar internasional. Baru yang terakhir apa? Continuity. Disitulah konsep pertanian kalau dikerjain dengan benar, kita bisa menguasai pasar, bahkan bisa membentuk pasar sendiri ya. Karena kalau ini nggak disiapkan dari sekarang Pak Nobri, kita ngebina segimana pun juga, jujur aku 18 tahun Pak, dari Aceh sampai Papua, jujur balik susahnya setengah mati ketika 3 hal tadi yang kita ditemukan ya. Berat itu ya. Kualitas oke, quantity nggak ada, bubar juga ya. Quantity ada, quantity ada, kualitas nggak bagus juga, nggak masuk pasar juga. Artinya ya tiga-tiganya harus benar, teknologinya harus tepat ya. Ini contoh
Ibu suka masak daging nggak? Masak daging ayam. Beli dari pasar. Ayam buras. Ayam negeri. Bukan ayam kampung. Bukan. Oke, aku pengen nanya. Kandungannya pernah diteliti nggak sama ibu? Sehat apa enggak? Jujur Bu, Pak, kenapa di Indonesia sekarang tingkat sakit itu sangat tinggi sekali, bahkan balita aja ada yang kena, gue bingung. Betul. Anak 5 tahun kena mah kronis, kan nggak logis di otak gue sebagai orang medis. Bahkan kemarin ada anak 6 tahun yang kena kanker. Wong karsinogen itu tubuhnya 25 tahun. Masuk anak 6 tahun kena. Berarti kan ada penyebab yang mempercepat ini. Ternyata setelah aku pelajari, adanya di makanan yang dikonsumsi oleh orang Indonesia saat ini. Termasuk bukan itu maksudnya. Termasuk apa? Makanan siap saji. Nah, aku pernah tak temuin anak 6 tahun yang kena kanker tadi, tak temuin ke rumahnya, aku wawancara. Ternyata dari mulai dia belajar makan umur 1,5 tahun sampai 6 tahun, tiap hari dia makan wajib pakai ayam chicken, fried chicken maksudnya. Kalau nggak ada itu dia nggak makan. Rupanya itu tadi numpuk. Mungkin tadinya kasusnya kecil, ya tak? Zat aditif dan lain-lain segala macam yang ada itu mungkin kecil, tapi lama-lama kalau setiap hari numpuk, ya itu. Dari situlah aku berpikir akhirnya nemuin lah apa penetrasi itu. Besok kalau mau aku minta alamat satu orang, aku kirim formulanya, ya. Coba tes di rumah. Jangan beli ayam, beli sapi, beli apapun lah bodo amat, ya. Potong 2. Sebagian natural seperti biasanya ibu aplikasikan, sebagian lagi tolong rendam minimalnya 5 menit dengan formula kita. Rasain apa rasanya, seperti gimana, tekstur dagingnya jadi seperti gimana, ya. Kita pernah melabkan, hasilnya zero, jadi ayam organik. Padahal peliharanya aku nggak ngerti, orang aku belinya udah disembelih kok. Serius Pak Nom, ya. Jadi gini ceritanya, ayam beli ayam dari pasar yang udah karkas, ya kan. Aku treatment cuma 5 menit, aku kasihin ke balai penelitian, tolong labkan, katanya apa? Ayam organik sehat, nggak ada kandungan apapun. Dan aku kok nyengir, Pak ini ayam di pasar, nggak percaya dia. Ini hasil labnya. Makanya kalau mau nanti aku minta alamat satu orang, nanti aku kirim, tolong dia buktiin. Ya. Pak Bagus aja itu, Pak Bagus. Siapa aja lah, terserah. Nanti bagiin, maksudnya aku kirim seorang aja. Oh, yang lain tolong bagi-bagi aja. Dan itu bukan cuma untuk daging, untuk semua apapun. Misal nih gini, misal Bu, Ibu misalkan mau masak sayuran, ya. Jangan rendam 3 menit aja, sayurannya berubah 100% jadi organik tanpa kandungan residu apapun. Kita punya teknologi itu, ya. Yang kedua, jenengan budidaya apapun, siapapun petani, asal 1-2 paling lamanya, ya, paling cepatnya 1 jam, mau disemprotkan ke pohonnya silakan, petik, labkan, zero, walaupun 2 jam sebelumnya disemprot pestisida. Serius. Insya Allah, mau ke pasar manapun, insya Allah kita punya teknologi itu. Nanti aku ajarkan cara bikinnya. Kalau ada waktu ke Purbalingga. Disimpat-simpat dibuat ada. Karena gini, aku akan datang kalau ada program yang kerjain. Kalau nggak ada program, ngapain ke situ kan itu. Ya, makanya nanti bikin program. Makanya ini harus jadi program ini. Ayo usulin spesialnya biar lolos KB kan gitu. Biar nanti aku merapat ke sana juga. Kenapa? Karena saat ini dikerjakan, otomatis budidayanya kan harus diajarkan toh. Nanti bagian aku yang menjadi budidayanya. Cuma gaya aku, jujur, aku nggak biasa begini, aku nggak biasa ngomong. Aku biasanya praktek. Jadi gaya kita, kalau misalkan nanti ada diklat ya, Pak Nop ya.
nanti semua peserta itu harus praktek bareng sama aku. Yuk kita bikin pupuk praktek. Aku nggak ngomongnya sambil aku ngajarin. Paham? Itu gaya-gayanya begitu orang. Jujur aja hari ini kadang menghargai Pak Nopri aja ngomong-ngomong. Biasanya aku paling males ngomong-ngomong kayak gini. Aku orang praktis ya, aku orang empiris gitu ya. Paling males lah aku ngomong-ngomong busuk gitu. Ya. Jadi ini paling lambat kapan pengajuan CPCL? Teman-teman, kesiapan teman-teman. Tuh, berarti ditantang loh, ente lo yang harus nyiapin secepatnya, oke? Tapi awas, mohon maaf Pak, Bu, ini saran aja, jangan salah pilih orang. Jangan mentang-mentang bikin kuota cepet banyak. Kenapa? Orang yang nggak punya passion di situ, nggak punya jiwa di situ, jangan dipaksain, nggak akan pernah bener Pak. Ya, walaupun dia kelompok tani sekalipun, kalau di situ jiwanya nggak ada, jangan diajuin. Ya udah, pasti berantakan gitu. Ya, jadi pinter-pinter lah milih nanti calon yang akan diajukan ya. Selektif, jangan asal-asalan. Kenapa? Sebentar, aku orang nomor 2 di belakang Prabowo. Aku ngomong apa Prabowo nurut. Apalagi sekarang bentar lagi dia jadi presiden, oke? Ya, aku tiap hari keluar masuk dapurnya dia. Insya Allah lah, aku pembisiknya sakti gitu kan. Maksudku gini, coba buktiin yang ini berhasil. Besok ada bukti, gua ngoceh. Selesaikan Indonesia. Modalin, selesai. Daripada kayak kemarin buat esset 100 kilo nggak jelasin kok kan gitu. Oke, paham ya? Artinya apa? Ini tantangan yang pertama ini justru batu loncatan Oktober besok aku ngoceh. Ya. Oke. Artinya apa? Tolong buktikan beberapa titik. Ya, terbuktikan berhasil, nanti urusan aku yang ngomong. Purbalingga kita mainkan, kalau perlu jadi sentral apa nanti. Oke? Aku orang empiris, profesor dokter itu kalau ayah kalau B2B loh. Aku udah biasa gitu. Gak pernah janji kosong. Tapi semua kembali ke jenengan, bukan ke aku. Terbuktikan besok langkah pertama berhasil, selesai. Aku ngecap nanti di sana. Insya Allah besok Senin aja aku ketemu Pak Menteri. Hari Selasa aku ketemu Jokowi. Buat ngocehin ini gitu loh. 1,5 juta hektar aku mau nanam jagung di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Yang 1 juta lagi padi nanti di Kalimantan Tengah. Ini orangnya yang sulit. Tapi selama ini aku silent aja, nggak perlu beken lah gitu. Biar yang bekennya Luhut aja lah yang ngomong. Bisa dipahami Pak? Sekali lagi, kita komitmen. Kalau aja dengan serius, aku lebih serius. Oke, jujur, waktuku susah, tapi aku akan meluangkan waktu untuk Purbalingga. Oke, kalau memang serius. Kenapa? Gak semua kabupaten ini ngerjain program yang smart ini, smart teknologi ini, ya. Insya Allah aku kawal. Kalau perlu, nanti aku nginep. Kemarin aja aku di Aceh 7 bulan gak pulang. Sampai istriku sendiri yang nyamperin. Ya mungkin gak tahan dia. Apa? Pengen ngebuktiin, aku orangnya gitu, orang empiris juga gitu Pak. Kalau belum terbuktikan, wis menoyot gitu loh. Nah sekarang aku udah mengikrarkan siap bantu Pak Nop, programnya Pak Nop nih, ya. Kalau serius, aku lanjut. Kalau nggak serius, aku pulang gitu loh. Besok nanti di Purbalingga. Berarti ada 2 kabupaten kan? Ya. 1 Subang. Yang lain aku belum janji. Iya. Ya. Besok kan katanya di Jogja. Iya. Lombok, nah itu aku belum janji. Ini yang udah ketemu aja aku janjinya, ya. Jadi kalau berjalan, kapan mulainya, nanti aku kasih nomor kontak. Caranya gini, bikinkan grup WA, hanya orang yang ikut aja di sini. Masukin aku ke situ untuk komunikasi, oke? Masalahnya jujur, satu keilmuan yang belum aku kuasai dari dulu, ilmu dukun. Serius Bang? Aku ahli herbal. Aku ahli nuklir, aku ahli pertanian, aku ahli peternakan, aku ahli gizi. Insya Allah lah, semua keilmuan aku bisa. Satu ilmu dukun yang aku nggak bisa, makanya tetap kemasukin aku punya, nggak bisa nyawang aku. Nggak lulus ilmu dukunnya aku. Oke, setuju nggak? Setuju.
Tapi sekali lagi, mohon nanti grup tersebut jangan ngisi atau apa nih istilahnya, ngupload hal-hal yang nggak perlu. Aku nggak suka. Kita yang resmi-resmi aja di grupnya ya. Silahkan bikin salah satu, siapa aja lah yang jadi admin. Nanti Ayah, Pak Nobri, tolong masukin ke grup tersebut. Nanti kita komunikasi lanjut di situ. Ya, oke. Tapi mohon maaf, nomor HP ku nggak bisa dihubungi. Sedang aku protek. Wah, kapan waktu aku tidurnya kalau dihubungin? Ya, WA pun nggak bisa. Kecuali admin yang aku kasih kesempatan bisa nanti hubungi sama aku. Silakan tulis nomornya. Siapa yang mau jadi admin? Pak Manajer. Jangan aja lah ya. Tulis 081. Oh, jarang-jarang aku kasih nomor lo. 223 585 744. Nah, ini nomor-nomor yang untuk umum ya. Atau nomor pribadi nanti buat ibu-ibu aja ya. 081 223 iya 585 G. Coba telepon. Coba call. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Ayo sengaja gue protek ya. Nah, kalau enggak lu babak belur bahasa Indonesia mah tiap saat aku jadi operator kan gitu ya. Nanti nomor ayah ini masukin ke grup yang dibangun. Tapi mohon maaf, grup tersebut nggak boleh dimasukin yang di luar ini ya, karena bisa jadi ada hal-hal rahasia yang orang lain nggak perlu tahu loh ya. Paham ya? Ya, termasuk masalah anggaran tetek bengi ya, paham ya? Tapi dengan sekali lagi, kunci berhasil satu, hidup itu cuma satu, trust, kepercayaan, amanah. Jadi tolong pegang itu. Oke, kita buktiin bukan nyunat dari anggaran, tapi kemudian hasil dari program kita kebeli mobil. Mau nggak? Mau. Berapa bulan yuk? Nih Pak Nopri, tahun 2015 aku pergi ke Alahan Panjang, Solo Selatan, Sumatera Barat. Di situ aku ngebina petani bawang merah. Ya. Yang gabung waktu itu ada 49 orang. Rata-rata luasannya itu 1 sampai 2 hektar. Ya. Aku bina, kata aku, musim besok kita beli expander KB. Ketawa semua, wah mustahil katanya. Oh wis, lu mana teman gue. Singkat cerita, program menjalankan. Ya. Tanam bawang merah semua, tapi habis gitu, pasarnya aku yang ngurus. Umur 58 hari panen, yang lain jual bawang merah, aku jualnya bawang goreng. Langsung kapan ya, aku nggak jual mentah. Saat itu aku masih ingat harganya 16.000 per kilo kalau mentah. Bawang goreng 85.000. Aku jual dapat duit 320.000 atau 320 juta. Aku pesan 47 expander dari Jakarta, tak bawa semua ke Solo Selatan. Kompoi, tak tulisin apa? Petani bawang Sugi di kaca mobilnya. Aku potong, waktu itu aku masih ingat 274 juta per unit. Yang lucu, Pak, aku belum punya rumah, udah punya mobil, yang keren. Apa maksudnya? Aku pengen nyebutin ke semua orang. Kompoi dari Solo Selatan ke Padang Pariaman. Bayangin Pak, 9 jam. Apa maksudnya? Pengen ngeliatin ke orang, jadi petani bisa beli mobil, bisa. I believe in the better days.